kami sengaja mengadakan konferensi pers ini, yaitu dalam rangka jawaban Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD Bengkalis terhadap mosi tidak percaya 36 orang anggota DPRD Bengkalis. Bagi kami itu adalah fitnah, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter. Rekan-rekan wartawan yang terhormat, pada hari ini saya Haji Khairul MLC MSY, Ketua DPRD Kota Bengkalis, melakukan hak jawab terhadap mosi tidak percaya 36 orang anggota dewan dalam konferensi pers mereka 28 Agustus 2023 yang lalu. Maka pada kesempatan ini saya menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa saya sudah melakukan tugas dan kewajiban saya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dua, selanjutnya, tidak benar kalau saya yang mereka katakan mengusulkan atau mengajukan PAW 4 orang anggota Golkar yang telah pindah ke Partai PDIP, yaitu Setia Nugraha, Syafroni Untung, Al-Azmi, dan Ruby Handoko alias Ako. Akan tetapi saya melakukan proses prosedural administrasi sebagaimana mestinya dengan berdasarkan surat keputusan resmi DPP Partai Golkar tertanggal 4 Agustus 2023 nomor B garis datar 1004-Golkar-8 Romawi-2023 yang masuk di meja saya, dan hal itu sudah sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Bengkalis pasal 128. Ini suratnya. Untuk memastikan proses PAW ini tidak salah, maka pada tanggal 10 Agustus 2023 saya menyurati KPU Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga resmi negara yang berhak menentukan siapa yang sah untuk menjadi anggota DPRD penggantinya, yakni dengan nomor surat 100.1.4.2/240-DPRD. Ini suratnya. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023, KPU Kabupaten Bengkalis membalas surat Ketua DPRD tersebut dengan nomor 350-PY-03-SD-1403-1403/2023. Itu suratnya tadi dari KPU. Yang berisi bahwa calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara Setia Nugraha SE dari Partai Golkar mewakili daerah pemilihan Bengkalis 4 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya. Nomor urut 3 atas nama Saudara Haji Tamrin Malik SH dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Begitu kira-kira redaksi surat KPU untuk 3 orang yang di PAW dalam surat yang berbeda, yaitu Saudara Al-Azmi, Syafroni Untung, dan Ruby Handoko alias Ako. Namun di alinea terakhir, KPU menambahkan bahwasanya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara Setia Nugraha SE sedang mengajukan upaya hukum dan keberatan atas keputusan pemberhentian dari Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Bengkalis, begitu juga 3 surat yang lainnya. Sesuai pasal 129 Tatip DPRD bahwa paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 128, Ketua DPRD Kabupaten harus menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memproses secara resmi pemberhentian dengan surat nomor 100.1.4.2/204/DPRD tertanggal 23 Agustus 2023 yang di akhir surat juga saya cantumkan
bahwa anggota DPRD bersangkutan sedang mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Bengkalis. Bahkan saya tambahkan, proses PAW ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di suratnya. DPRD tersebut dibalas oleh Sekda Tapem tertanggal 29 Agustus 2023 dengan nomor 100.1.6/43/Sekda Tapem yang berisikan bahwa meminta kelengkapan dokumen persyaratan usulan PAW yang masih belum lengkap disertai dengan list poin apa saja syarat yang belum lengkap dan mana yang sudah lengkap. Itu suratnya tadi sudah tunjukkan. Ya. Dan list-listnya mereka minta yang belum lengkap dan sudah lengkap. Lalu kemudian dengan proses administrasi yang berjalan seperti ini, apa dan di mana letak kesalahan ketua DPRD sehingga harus dilakukan mosi tidak percaya dan diberhentikan oleh 36 orang anggota DPRD? Apa hak mereka? Sementara tuduhan bahwa saya melanggar PP nomor 12 tahun 2018 yang tertuang dalam pasal 137 Tata Tertib DPRD betul-betul tidak berdasar sama sekali, karena di situ hanya memuat tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPRD pengganti antar waktu yang tertuang dalam ayat 3 huruf A yang berbunyi melampirkan surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan atau pengadilan negeri setempat. Anggaplah saya salah telah melanggar pasal ini. Saya nyatakan apa dasarnya. Sanksi yang harus saya terima adalah pemberhentian sebagai ketua DPRD. 9. Anggaplah saya salah telah melanggar pasal ini. Aturan sanksinya sangat jelas dalam pasal 84 Tata Tertib DPRD tentang badan kehormatan yang berbunyi dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah janji dan kode etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD tersebut. Saya tanyakan, atas dasar apa sanksi yang harus saya terima adalah yang terberat, yaitu diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebelum saya menjalani proses pengabdian oleh BK? 10. Di poin ini saya justru akan menunjukkan bahwa yang paling nyata melanggar tata tertib DPRD itu adalah 36 anggota pembuat mosi tidak percaya yang penuh dengan sandiwara dan dagelan ini, yaitu Henry Hasibuan CS sebagai pelapor dan Ferry Sitomeang sebagai badan kehormatan. Pasal yang dilanggar adalah pasal 82 Tata Tertib DPRD tentang cara pelaporan kepada BK yang terdiri dari 3 ayat. Di sini saya cantumkan secara utuh. Ayat 1. Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. Jadi surat apapun dan dari manapun itu maksudnya harus melalui pimpinan DPRD terlebih dahulu. Ayat 2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada BK paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada BK, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sekarang pertanyaannya, katanya ada pengaduan mosi tidak percaya terhadap ketua dari 36 anggota DPRD, terhadap ketua DPRD dari 36
anggota DPRD. Di mana surat itu sekarang? Saya sebagai pimpinan DPRD pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 langsung bertanya kepada Ferry Situmeang sebagai ketua BK. Jawabannya, oh saya lagi di Rupat. Saat itu ada surat itu ada di kantor BK. Saya bilang, nggak ada Pak Ferry, nggak apa-apa. TA bisa ngambilkan. Dia bilang, oh nantilah kami rapatkan dulu. Kami verifikasi dulu tanda tangan orang-orang yang mengadu. Saya bilang, saya kan ketua DPRD. Surat itu ke saya dulu, baru nanti saya disposisi pada Anda. Oh tidak, kami akan rapat dulu, baru setelah itu kami akan panggil Anda. Saya tanya Sekwan, dan saya tanya Kabak Persidangan, dan saya tanya TABK. Kata mereka, kami pun tidak dikasih Pak. Hingga detik ini, saya pun tidak tahu siapa saja 36 orang yang menandatangani mosi tidak percaya kepada saya itu. Mereka yang melanggar tatib, saya yang ingin mereka berhentikan. Ketahuilah, mereka-mereka ini nanti yang akan menjadi hakim dalam persidangan saya di BK. Yang lebih ironis lagi, kalaulah betul 36 orang yang tanda tangan mosi tidak percaya itu, dari 45 orang, berarti tersisa 9 orang. Ini sudah bisa diprediksi bahwa dari yang 9 orang itu 6 dari PKS, 2 dari Golkar, dan katanya 1 dari Perindo. Kalau memang begitu komposisinya, maka dari 9 orang itu tidak ada satupun anggota BK. Maka sudah bisa dipastikan bahwa 5 orang anggota BK yang akan mengadili saya kelak, yang mengadili saya dan juga saudara Syahrial adalah termasuk yang menandatangani mosi tidak percaya itu. Yang artinya mereka sudah memvonis saya harus diberhentikan sebelum saya diadili. Mereka menjadi hakim sekaligus merangkap menjadi jaksa. Kira-kira bisakah saya akan mendapatkan keadilan dari orang-orang seperti ini? 12. Dari fakta-fakta yang sudah saya paparkan, maka saya berkesimpulan bahwa tidak ada kata lain bahwa niat dari mosi tidak percaya ini tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah membuat fitnah, kegaduhan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter diri saya. 13. Maaf untuk poin yang ke-13 ini agak sedikit bersifat pribadi. Saya ingatkan kepada saudara-saudara yang 36 orang, kalaupun itu benar 36, karena sampai saat ini belum pernah saya diberi kesempatan melihatnya karena disembunyikan oleh ketua BK, dan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap tata tertib pasal 82. Ketahuilah bahwa kalian telah berbuat zalim seperti ini bukan hanya berdampak kepada ketua DPRD seorang, tapi yang lebih parah kalian sakiti adalah orang-orang terdekat saya yang tidak mengerti apa-apa. Mereka merasa malu dan terhina. Psikis mereka sangat terganggu. Istri saya bolak-balik diteleponi oleh jamaah dan kolega-koleganya. Apa yang terjadi terhadap suaminya? Mengapa begitu banyak orang melakukan mosi tidak percaya terhadap suaminya secara tiba-tiba dan tanpa ada tanda-tanda apapun sebelumnya? Dia bertanya kepada saya pun bingung untuk menjawabnya. Anak-anak putri saya merasa malu karena selalu ditanya oleh teman-temannya, ada apa dengan ayahnya? Anak laki-laki saya yang sedang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, yang tadinya bangga terhadap ayahnya dan bercita-cita ingin mengikuti jejak langkah ayahnya, ingin berjuang menjadi seorang ahli agama sekaligus menjadi politisi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lemah, namun kini semua menjadi sirna. Kami kaget sekeluarga. Dia mengatakan kepada bundanya, kalau Zaidan nanti nggak mau jadi dewan seperti Baba. Bundanya nanya kenapa? Dia jawab, Zaidan nggak kuat kalau nanti terjadi seperti yang dialami Baba. Demikian luas dampak negatif akibat apa yang kalian lakukan. Yang saya pun bingung apa motif di belakang ini semua. 14. Poin yang ke-14 ini khusus saya tujukan kepada saudara Henry Hasibuan yang mengaku sebagai juru bicara dan koordinator aksi mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD dan Wakasatu saudara Syahrial. Tentu saya hanya akan mengadakan pembelaan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada saya. Hingga dengan itu
saya harus dilengserkan. Adapun tuduhan kepada saudara Syahrial yang saudara katakan sebagai pembuat kegaduhan, biarlah saudara Syahrial yang mengadakan pembelaan terhadap dirinya nanti. Tuduhan kepada saya adalah bahwa saya telah mengajukan atau mengusulkan PAW terhadap 4 orang anggota DPRD fraksi Golkar, yaitu Septia Nugraha, Al-Azmi, Syafroni Untung, dan Robi Handoko alias Akok. Untuk masalah ini sudah saya terangkan sejelas-jelasnya pada poin-poin terdahulu. Yang menjadi poin saya adalah bahwa sebenarnya yang menjadi biang dan sumber kegaduhan itu adalah Anda, Saudara Henry. Anda adalah penghasut, menjadi provokator, menjadi juru bicara dan koordinator mosi tidak percaya terhadap diri saya sebagai Ketua DPRD. Sehingga terjadilah peristiwa 28 Agustus 2023 itu yang merupakan penghakiman sepihak terhadap diri saya, yang sebenarnya tidak layak dipertontonkan kepada khalayak ramai tanpa ada verifikasi dan tabayun sebelumnya kepada diri saya. Lantas saudara sebarkan secara masif dan sistemik ke puluhan media massa, sehingga sangat merugikan saya dan keluarga saya, baik secara material maupun imaterial, dan merusak psikis anak-anak saya. Dan bagi saya, penghasutan yang saudara lakukan ini adalah perbuatan fitnah, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter. Saya tidak bisa menerima kelakuan saudara ini. Untuk itu, saya telah membuat laporan ke Polisi Polda Riau pada tanggal 2 September 2023 dengan nomor STTPL-B/341-2023-SPKT dan telah saya lengkapi dengan alat-alat buktinya berupa video provokasi saudara dan barang-barang bukti lainnya. Ini saya lakukan bukan karena saya benci kepada saudara, tapi supaya ada efek jera dan tidak dilakukan kepada orang lain di masa yang akan datang. Saya mohon kepada yang terhormat Bapak Kapolda beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti laporan saya ini. Dan saya sangat berharap bisa diproses dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Ini suratnya. Yang asli ini. Untuk menghentikan kegaduhan ini, wahai saudara-saudara yang 36 orang, sebenarnya sangat simpel sekali. Ikutilah saran saya, sehingga dengan itu kita bisa berbuat lebih produktif untuk kepentingan rakyat. Apalagi seharusnya kita sudah harus masuk tahapan MOU APBD murni dan pembahasan UPA di September ini. Apalagi sangat banyak keluhan-keluhan masyarakat yang harus diperjuangkan dan kita kritisi pemerintahan ini. Guru-guru P3K yang nggak turun-turun SK-nya, mereka mengeluh kepada kita. RT RW yang mengeluh belum ada gajian, tekanan-tekanan dan ancaman terhadap masyarakat Mandau oleh Camat Mandau, dan berbagai proyek-proyek mangkrak seperti DIC yang telah miliaran uang rakyat berbenam di sana, tapi sampai sekarang nggak jelas juntrungnya. Roro yang katanya akan beroperasi 24 jam, malah yang ada antri panjang 24 jam. Banyak lagi yang harus kita perjuangkan daripada melakukan perkara yang tidak berguna seperti ini. Ingat, kita mengucap sumpah janji untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan dan politik praktis. 2 hal yang harus kalian lakukan untuk cepat selesai masalah ini. Pertama, ikuti saja surat DPP Partai Golkar terhadap 4 kadernya yang sudah terbukti pindah partai itu, dan hentikan semua tuntutan di pengadilan yang nggak jelas lagi apa yang dituntut. Karena mereka sudah keluar dari DCS, dan mereka sudah jadi orang PDI, ya. Itu mungkin saudara-saudara nanti. Atau yang kedua, kalau kalian ingin tetap mengganti ketua DPRD, mudah sekali. Tolong kalian lobby dan datangi pimpinan PKS di DPW. Ada Pak Ahmad Tarmizi, ada BPW, ada Pak Henry Munir, ada lagi Pak Ahmad Sehu, presiden partai, untuk mengganti saya. Kalau ada suratnya hari ini juga saya akan mengundurkan diri. Saya tidak mencintai jabatan ini. Mudah sekali. Tapi kalau kalian mau coba-coba cara ilegal mosi seperti ini, saya akan lawan kalian, baik dengan harta dan jiwa saya, karena menjaga marwah adalah kewajiban bagi saya. Terakhir, saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada para kuasa hukum saya yang sangat saya banggakan. Saya sangat bangga kepada kalian yang luar biasa.
Kalian gunakan ilmu dan kemampuan kalian untuk membela rakyat yang lemah. Sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat Kakanda Ilidaneti SHMH CPLC. Kemudian kepada yang mulia Bapak Profesor Dr. Egi Sujana SH MSc. Insyaallah beliau nanti akan ngomongnya dari jauh. Dan terakhir kepada yang mulia Bapak Muhajirin SH. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Izin saya tutup dengan doa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna